Maka hukum tidak ditegakkan lagi sebagaimana mestinya as it is, sebagai negara hukum, rule of law, ya, tetapi hukum ditegakkan dengan cara siapa yang kuat ya yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jadi saya mohon maaf Sobat RH sekalian, ya 2 hari ini saya sakit. Kebetulan saya masih di luar kota, ya, masih di kamar hotel. Tadi baru kegiatan dan kemudian pulang dan kondisi badan sih masih tidak terlalu sehat. Tapi saya ingin membacakan dulu berita tadi ya. Kemarin saya sama sekali tidak live ya, tidak ngambil video juga. Nah loh, Gerakan Pemuda Islam akan polisikan Jokowi terkait kerumunan di Maumere 24 Februari 2021 itu. Ulang tahun istri saya ya. Gelora.co, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam PPGPI Eko Saputra menyayangkan kerumunan masyarakat saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden harusnya memberikan contoh teladan bagi seluruh pejabat dan instansi lainnya yang dipimpinnya. Justru malah memberikan contoh buruk hanya demi pencitraan, kata Eko Saputra dalam keterangannya Rabu 24 Februari. Di sisi lain, ia juga menyayangkan Gubernur NTT yang tidak melarang dan atau membubarkan kerumunan massa yang datang dengan antusiasme tinggi saat kunjungan kerja Presiden itu. Seharusnya ini disikapi dengan bijak dan dibubarkan seperti halnya kerumunan lainnya, tandasnya. Berdasarkan kerumunan yang terjadi saat kunker tersebut, ia menyimpulkan secara tidak langsung Presiden sudah melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit menular yang dikenakan kepada Habib Rizik ya. Untuk itu Eko berencana untuk membuat laporan polisi LP terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Mabes Polri. Pelaporan ini sekaligus dimanfaatkan Eko untuk menguji komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yaitu hukum tidak dijadikan alat kekuasaan dan hukum berkeadilan tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kami akan membuat laporan resmi ke Mabes Polri terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan berharap semoga masih ada keadilan dan ketegasan hukum di negeri ini sebagaimana janji dari Kapolri Jenderal Sigit. Hukum jangan cuma dijadikan mainan dan alat kekuasaan saja, harus merata bagi semua warga negara, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi itu tadi ya dari ini. Kemudian kita juga perlu bacakan, ini menarik juga ya. Apa perlu Habib Rizik jadi presiden agar tidak diproses secara hukum? Kita bacakan ya Sobat RH sekalian. Jakarta, jpnn.com, Advokat Aziz Yanuar yang menjadi kuasa hukum Habib Rizik Sihab menyoroti dugaan tentang Presiden Joko Widodo Jokowi menimbulkan kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan alias prokes. Menurut Aziz, aparat kepolisian yang semestinya bertindak tanpa pandang bulu justru berlaku sangat tidak adil. Mantan Sekretaris Bantuan Hukum Front Pembela Islam FPI itu menyebut kepolisian telah bertindak tegas kepada Habib Rizik yang kini menjadi tersangka kasus kerumunan. Namun polisi justru membiarkan Presiden Jokowi yang juga menimbulkan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan. Apa perlu saya selaku penasihat hukum memberi nasihat ke Habib Rizik biar pelanggaran prokes tidak berujung pidana? Mungkin Habib Rizik perlu jadi presiden, kata Aziz kepada jpnn.com Rabu 24 Februari. Aziz juga mengatakan Habib Rizik perlu mendaftar sebagai menteri di pemerintahan Presiden Jokowi agar tidak dituduh sebagai penyebar hoaks, rekam medis ataupun pembuat onar. Oleh karena itu Aziz menantang kepolisian menjalankan perintah Presiden Jokowi tentang penindakan kepada siapapun yang melanggar kekarantinaan kesehatan.
Buktikan jika memang penegakan hukum tidak diskriminatif dan keadilan masih ada di Republik ini, tandas Aziz. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya dari dua berita ya yang ingin memenjarakan atau melaporkan Presiden Jokowi dan juga mengatakan, wah, kalau dia tidak jadi presiden maka dia proses, tapi kalau jadi presiden tidak diproses. Apa yang ingin saya share dalam kesempatan ini Sobat Era sekalian? Saya ingin memberikan tema ini dengan sense of justice, rasa keadilan. Rasa keadilan. Karena hukum itu ya tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah aturan yang positif saja ya, tetapi juga harus ada sense of justice-nya, rasa keadilannya. Makanya hakim itu memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan. Saya ingin mengatakan bahwa tentu tidak mudah ya memproses seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Karena kepada dia berlaku pengecualian-pengecualian yang berbeda dengan warga negara biasa. Saya paham bahwa aspirasi sebagian masyarakat menginginkan Presiden Jokowi juga diproses karena telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan ketika berada di Maumere. Mengumpulkan massa secara tidak langsung dan kemudian juga melemparkan sesuatu yang membuat massa makin antusias. Bahkan keluar dari mobil ya melalui sunroofnya untuk menyapa kerumunan yang membuat kerumunan makin berkerumun. Maka sebagian orang akan mengatakan, lah kalau begitu dikenakan juga dong 3 undang-undang. 1 undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, 2 undang-undang tentang wabah penyakit menular, dan ketiga undang-undang tentang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2 undang-undang ancaman hukumannya hanya ringan saja, 1 tahun. Tapi pasal penghasutan yang dikenakan kepada Habib Rizik ya, itu ancaman hukumnya 6 tahun. Karena 6 tahun tentu bisa dikualifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana berat dan ada alasan untuk ditahan. Saya kira Sobat Era sekalian, itulah satu-satunya alasan mengapa Habib Rizik dikenakan pasal tentang penghasutan ya, pasal 160 KUHP, agar yang bersangkutan bisa ditahan. Lainnya rasanya tidak. Pertanyaannya adalah dengan kerumunan yang kurang lebih sama, dengan provokasi yang barangkali dianggap kurang lebih sama, maka sebagian pihak mengharapkan Presiden Jokowi juga bisa dilaporkan ke polisi, lalu barangkali imajinasinya ditangkap pula, ditahan pula selama 20 hari plus perpanjangan waktu 40 hari sambil menunggu pengadilan. Apakah bisa seorang presiden dibegitukan? Ini pertanyaan hukum tata negaranya. Mari kita tengok ke undang-undang sebelum nanti saya sampai ke bagian akhir ya. Kalau kita tengok ke Undang-Undang Dasar ya, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan dengan 2 sebab. 1, melakukan pelanggaran hukum. 2, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Melakukan pelanggaran hukumnya itu adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, dan tindak pidana berat lainnya. Kalau kita bicara tindak pidana berat lainnya, maka kita bicara adalah tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 tahun lebih. Maka dia bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Ancaman hukumannya 5 tahun lebih. Jadi kalau Habib Rizik dikenakan pasal 160 KUHP dan kasusnya mirip sama Presiden Jokowi, maka tentu bisa dikatakan ada alasan ya untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi pun bisa dikenakan pasal tersebut dan terpenuhilah klausul tindak pidana berat. Kira-kira begitu. Maka akan ada inisiasi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, the trial of impeachment. Tapi Sobat Era sekalian, jangan lupa bahwa perkara ini bukanlah perkara tingkat polisi. Perkara seperti ini adalah perkara tingkat politisi. Jadi bukan tingkat polisi tapi tingkat politisi. Karena dia tingkat politisi, maka
sesungguhnya sangat tergantung inisiatif dari DPR untuk memproses ini. Maka itu yang disebut dengan the trial of impeachment. Dasarnya adalah bahwa presiden melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat lainnya, yaitu melakukan penghasutan agar orang-orang melanggar protokol kesehatan. Sama seperti yang terjadi pada Habib Rizik. Sampai di sana saudara sekalian, kalau kita kembalikan pada tema saya sense of justice, kira-kira apakah konstruksi berpikir hukum demikian memenuhi sense of justice? Cukup alasan, cukup legitimate untuk menjatuhkan seorang presiden? Kalau saya mengatakan belum cukup, sobat era sekalian. Lalu apa masalahnya? Masalah utamanya adalah terlalu mudah mengenakan pasal itu kepada Habib Rizik. Harusnya penegak hukum tidak bermain-main dengan penggunaan pasal 160 tersebut. Walaupun pelanggaran protokol kesehatan adalah sebuah pelanggaran, tapi tidak boleh konstruksinya dilebih-lebihkan. Sehingga yang tadinya ancaman hukumannya cuma 1 tahun, tiba-tiba melejit menjadi 6 tahun hanya dengan alasan agar Habib Rizik bisa ditahan. Katakanlah seperti itu misalnya. Nah, karena sudah terjadi dengan Habib Rizik, maka setiap saat orang, sarjana hukum, ahli hukum dan lain sebagainya akan menagih bahwa hal yang sama juga harus berlaku kepada presiden dalam prinsip equality before the law. Karena presiden melakukan pelanggaran hukum, maka dia juga harus diproses. Walaupun prosesnya mungkin tidak dengan polisi, tapi melalui sebuah mekanisme proses impeachment. Diserahkan kepada politisi. Tapi kira-kira apakah bisa? Ketika politisi dikuasai oleh mayoritas partai-partai istana. Nah, inilah yang saya katakan sense of justice. Maka hukum tidak ditegakkan lagi sebagaimana mestinya as it is, sebagai negara hukum, rule of law, ya. Tetapi hukum ditegakkan dengan cara siapa yang kuat dia yang menang. Dalam konteks Habib Rizik, karena posisinya lemah, maka hukum tajam sekali kepada beliau. Padahal kesalahannya berdasarkan ukuran yang saya katakan tadi, sense of justice, tidaklah harusnya seperti itu. Rasanya terlalu berlebihan untuk menangkap dan menahan Habib Rizik. Tapi kita tahu bahwa aparat penegak hukum menganggap menangkap dan menahan Habib Rizik sebagai bentuk dari ketegasan. It's okay kalau memang pelanggarannya adalah pelanggaran yang memenuhi ukuran moralitas hukum dan sense of justice. Jadi kalau kita lihat pelanggaran protokol kesehatan itu tidaklah seperti kita melihat penjamretan, pemerkosaan, pembunuhan, ya, penganiayaan yang membuat darah kita mendidih. Karena itulah kejahatan sesungguhnya yang kita tidak bisa terima. We cannot accept dengan perbuatan seperti itu. Tetapi pelanggaran protokol kesehatan itu adalah pelanggaran pidana yang kategorinya tidak berat, tapi penting diperhatikan underlining. Karena kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi tetap ditegakkan hukumnya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Misal, apa yang dikenakan kepada Habib Rizik, sanksi 50 juta rupiah, menurut saya itu sudah more than enough. Dan dia pun sebenarnya sudah mengatakan tidak lagi mau mengulangi perbuatannya itu, bahkan membatalkan semua kegiatan. Bandingkan dengan Presiden Jokowi yang berkali-kali melakukan pelanggaran tersebut, tapi karena he is a president, maka tidak akan pernah akan diproses. Tapi disinilah orang kemudian mengatakan, apakah negara kita masih negara hukum? Apakah aturan-aturan hukum itu hanya kena kepada rakyat kecil, tapi tidak kena pada pejabat. Makanya dalam bahasa satir saya mengatakan, sering pembentuk undang-undang itu berpikir bahwa sanksi pidana dalam undang-undang itu bukan untuk mereka, hanya untuk orang lain. Sehingga dalam benak mereka tidak terpikirkan bahwa mereka akan bisa dikenakan pasal atau undang-undang yang mereka buat tersebut. Jadi sobat era sekalian, terakhir ingin saya katakan bahwa kuncinya bukanlah memproses Presiden Jokowi. Apalagi sampai dengan proses impeachment atau pemberhentian yang menurut saya tidak terlalu kuat alasannya untuk kasus yang seperti ini. Karena sebagai orang hukum tata negara saya juga harus menegakkan bagaimana hukum tata negara yang benar. Tapi lebih benar lagi adalah membebaskan Habib Rizik
karena dia telah dituduh dengan pasal yang terlalu berlebihan tersebut. Dan presiden sesungguhnya bisa melakukan itu, proses abolisi misalnya kepada Habib Rizik, sehingga masalah Habib Rizik selesai. Kalau Habib Rizik dibebaskan, Jumhur Hidayat dibebaskan, Anton Permana dibebaskan, Sahganda Nainggolan dibebaskan, yang mereka sebenarnya korban-korban dari politik, maka sesungguhnya jauh lebih baik kepada bangsa ini. Ya tetap saja nanti bukan berarti kemudian menyuruh orang kritis masuk kolam semua atau merapat ke istana semua, tapi silahkan mereka tetap pada posisinya masing-masing, tapi hukum di Indonesia ditegakkan dengan cara benar dan dengan cara adil serta proporsional. Sahabat era sekalian, itu saja dari saya ya. Sekali lagi, kembali pada sense of justice, bukan pada proses Presiden Jokowinya, tapi lebih pada apa yang dilakukan terhadap Habib Rizik. Itulah yang mengoyak-ngoyak rasa keadilan, sehingga sebagian masyarakat meminta perlakuan yang sama kepada siapapun yang melakukan tindakan serupa, tak terkecuali kepada Presiden Jokowi yang sudah terbukti berkali-kali melanggar protokol kesehatan, tapi karena dia presiden, tentu dia tidak mungkin bisa diapa-apakan kecuali DPR melakukan the trial of impeachment, proses pemberhentian presiden, dan itu jalannya bukan mudah karena memerlukan dukungan mayoritas parlemen, lalu kembali kepada MK ke DPR, DPR kepada MPR. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya, ada telepon masuk juga. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Saya juga sedang recovery kesehatan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.